Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty tengah berada di Kampung Meloyo Kusuman, atau tepatnya di makam Kiai Solo. Hanya saja di pusara yang tertulis dengan huruf Jawa ini bernama Kiai Solo, tapi anehnya dari bawahnya ditulis Ki Gede Solo. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan beliau, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, budayawan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang sekaligus putra dalem Sinuwun Pakubono ke-12 serta adik kandung dari Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nggih Gusti, itu ceritanya gimana Gusti? Ya, gini cerita singkatnya. Sebetulnya pada masa Pakubono II mau memindahkan Keraton Kartasura ke wilayah lain, dia mencari tempat itu ke timur arahnya, ke timur. Nah, pertama ketemu desa Tolowangi yang sekarang jadi Kadipolo itu, di daerah Dr. Rajiman itu atau Sriwedari. Terus sampai ke sini melompat lagi karena di sini itu ada rawa, ditinggal itu desa Solo, dia melompat ke Sonosewu. Nah, di wilayah pertama ada ritual di sana, ada semacam pemberitahuan dari Allah bahwa kalau di Tolowangi atau desa Kadipolo akan terjadi sebuah tragedi perang yang akhirnya akan hilang itu. Akhirnya dilaporkan ke raja, cari yang lain, akhirnya ke Sonosewu. Kalau Sonosewu nanti akan pecah jadi dua. Kaulo ini akan ke dua kepercayaan karena ini kerajaan Islam, nanti akan yang satu ke kepercayaan yang lain. Ini gimana, nanti bisa tidak sinkron gitu. Akhirnya ditolak sama berdua. Kembali lagi akhirnya mencoba ya ke desa Solo. Nah, di desa Solo inilah ketika dia ritual ketemu dengan petinggi desa Solo, itu adalah namanya Ki Gede Solo. Sudah dicari ketemu lah, terus cerita Ki Gede Solo itu bahwa Kiai Solo lah itu pernah cerita pada beliau Ki Gede Solo bahwa pada suatu saat pagi hari Kiai Solo itu ke Bengawan Solo, itu melihat bangkai yang tersangkut oleh barongan pring gitu ya. Nah, oleh Kiai Solo pada waktu itu, ceritanya Ki Gede Solo itu diketengahkan untuk supaya dia bisa keli lagi gitu, atau terbawa arus lagi gitu. Udah, terus ditinggal kerja nyari apa di sungai, balik kembali. Tetapi paginya ke situ lagi, dia ada di situ lagi si bangkai itu. Terus ditengahkan lagi. Itu catatan keraton pada waktu sejarah pindahnya Kartasura ke Surakarta ke Solo itu diceritakan. Ceritanya kayak gitu itu. Nah, terus ditengahkan kembali. Nah, udah selesai dia pulang. Nah, malam hari tidur itu ada semacam wisik itu deh, pemberitahuan di mimpinya. Siapa yang mimpi itu? Yang mimpi Kiai Solo. Kiai Solo mimpi, ceritanya Ki Gede Solo yang diceritai oleh Kiai Solo pada waktu itu. Mimpi bahwa dia jasad yang tersangkut di barongan bambu itu adalah mengaku dirinya adalah Raden Pabelan, adalah putra Tumenggung Mayang yang dihukum
oleh Sinuwun Sultan Hadiwijaya karena dia dianggap salah, berani masuk ke Putren dan berbuat tidak benar dengan Putri Daton. Akhirnya dieksekusi. Nah, disitulah di mimpi saya, Raden Pabelan bilang gitu, kubur saja di barat Bengawan Solo. Akhirnya dikubur juga di situ. Yang sekarang ada di Beteng itu. Ada Gapura Batangan itu masuk ke sana ke timur dikit pojok. Pasar Beteng itu di situ. Berarti Raden Pabelan itu yang membunuh Sultan Hadiwijaya Keraton Pajang. Iya, Pajang. Keraton Pajang. Jadi si Kiai Solo nanti tadi sudah memenuhi impen tadi, mimpinya terus ditanam di situ, dikubur di situ. Memang masa Pajang itu, jadi terjadinya itu Kiai Solo itu hidup masa Pajang. Kalau Ki Gede Solo? Ki Gede Solo itu tadi wawancara dengan utusan dari PB2, masa PB2, yaitu adalah Pangeran Wijil, Tumenggung Wongso, Ajeng Kiai Pali Kalipahuyut, Raden Yosodipuro, dan ada di situ Belanda, Gendorf itu diceritakan semuanya itu tadi tentang peristiwanya Kiai Solo itu. Akhirnya apa yang diucapkan lagi oleh Raden Pabelan, besok di tempat kuburku akan menjadi negara besar. Akhirnya para utusan ini ya sudah, kita coba ritus di sini aja karena ada semacam pesan kayak gitu. Udah ritual begitu, sudah dapat pemberitahuan, akhirnya diaturkan ke PB2. Singkat ceritanya adalah di situ ada pemberitahuan dari Allah kalau di Desa Solo ini akan panjang, yaitu seumurnya 200 tahun dan akan menjadi negara yang luar biasa. Berarti gini Gusti nggih. Kalau Kiai Solo itu zaman Kasultanan Pajang. Ya. Tapi kalau Ki Gede Solo itu zaman Sinuwun Pakubono kedua setelah pindah dari Kartasura ya. Ya. Oh, tapi kenapa masih di Kartasura? Masih di Kartasura. Tapi kenapa Gusti kok satu makam, satu pusara kok ada dua nama? Oke. Yang di atas itu ada Kiai Solo dengan huruf bahasa Jawa. Terus yang di bawahnya ada tulisan Ki Gede Solo. Lah itu gimana ceritanya itu? Jadi kalau kita lihat artefaknya ini artefak baru ini. Ini artefak lama. Jadi secara filologi, secara arkeologi pun adalah tua yang ini. Ini baru. Baru pun akhirnya salah itu dari catatannya itu nggak nyampe ini. Yang benar ini tulisan ini adalah itu, dan ini yang merenovasi adalah PB10. Gitu. Ini ditulis salah. Makanya mudah-mudahan dengan suara saya di YouTube ini segeralah tulisan Latin ini dicocokkan dengan tulisan Jawa. Secara filologi, tulisan secara arkeologi pun akan membenarkan yang tulisan asli. Berarti ini yang jelas makamnya Kiai Solo, ya. Bukan makam Ki Gede Solo. Betul, ya? Bukan makam Ki Gede Solo, Kiai Solo. Singkat ceritanya kayak gitu. Kalau ini Gusti, kalau di sini kan ada Kiai Carang. Kiai Carang. Kiai Carang itu siapa nih? Itu adalah salah satu sahabatnya beliau. Sahabat beliau yang pada waktu itu ada di sini yang menemani beliau. Kalau di sebelah ini, kanan ini juga ada, ini Kiai Sumedang. Ini, nah Nyai Sumedang ini adalah salah satu prajurit putri yang dari Sumedang Larang sana yang dulu membantu Sultan Agung. Jadi Sumedang Larang itu dalam sejarahnya kan termasuk pasukannya Sultan Agung di Berangkulon juga waktu ke Batavia. Berarti malah Nyai Sumedang ini lebih tua ini zaman Sultan Agung kan, lebih tua dari Ki Gede Solo ya itu. Gimana? Oh, sama Kiai Solo. Kiai Solo Pajang ya tua ini loh. Oh, kan Pajang. Kalau yang Ki Gede Solo itu
Gede Solo Sekarang ini, keberadaannya di mana? di Solo itu enggak tahu karena sudah ketika ini dipakai kerajaan, terus diurbanisasi oleh PP2, terus wilayah ini dibayar dengan salakso ringgit natu, itu maka mereka juga sudah pergi dan sudah dibikinkan tempat. Akhirnya pertengahan jadi itu PP2 menginstruksikan siapa yang mau kembali lagi di Balewarti Magersari silahkan. Nah Ki Gede Solo menjadi pegawai mungkin, tapi kuburannya sudah kuburan keluarganya dia, bukan masuk ke ini. Kenapa ini di sini? Karena pada waktu itu masa Pajang dia masih meninggal itu dikubur di daerah Solo, yaitu di Setinggil Keraton gitu loh. Terus ini adalah pindahan dari Setinggil. Kenapa dipindah? Karena di sana untuk upacara kerajaan. Karena PP2 mendesain itu Setinggil dan Pagelaran sampai ke dalam satu garis, maka yang melanjutkan adalah PP3. Jadi prediksi saya mungkin yang memindahkan itu PP3. Terus renovasi memperbaikinya adalah masa PP10. Kalau di sini ini dikenal sebagai makam apa di area makam atau? Ya akhirnya makam Kiai Solo. Makam Kiai Solo yang ada di Mloyo Dalam Mloyosuman. Kenapa Mloyosuman? Karena dalam kawasannya adalah dalam Pangeran Mloyosuman. Dari PP9 Mloyo Kusumo. Nggih. Nggih, terima kasih Gusti. Demikian wawancara Liberty dengan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puger, budayawan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang juga merupakan putra dalem dari Sinuwun Pakubono ke-12 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sekaligus adik kandung dari Sinuwun Pakubono ke-13 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Di makam Kiai Solo ini selain ada makam Kiai Solo, juga ada makam Kiai Carang. Nyai Sumedang. Juga ada makam dari Nyai Sumedang. Nyai Sumedang ini merupakan panglima perang wanita di zaman siapa nih? Sultan Agung. Zaman Sultan Agung. Nyai Sumedang makamnya berada satu area dengan beliau Kiai Solo juga Kiai Carang. Iya, Kiai Carang. Demikian liputan Liberty pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.